Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqomah wa hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar hadis Bulughul Maram Shahifah 53 dengan nomor hadis 50. Di kitab syarah adalah hadisnya adalah juz 1 Shahifah 69 dengan nomor hadis 41. Hadisnya sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata wa ruwiya lan diriwayatake apa hadis an Aisyata sangang Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha maring Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah kana wonten sapa annabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yujibu iku nggumunake iku gumunake hu ing Kanjeng Nabi apa atayammunu apa dhisikake nggawa tengen fi tanah ulihi ing dalem olehe nganggo sandal Kanjeng Nabi wa tarajjulihi lan olehe jungkatane Kanjeng Nabi wa tuhurihi lan olehe sesucine Kanjeng Nabi wa fi sya'nihi lan ing dalem tingkahe Kanjeng Nabi kullihi hiya sekabehane sya'nihi taukid kullihi tarkibe tau kit bin nafsi au bil aini ismun ukita ma'adhamiri tabiqin mu'akita wajma'huma bi af'ulin intabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a wa kullan udhkur fi sumuli wa kila kilta jami'an bidhamiri musila taukid maknawi kulun ajmaun jamiun ajmauna ajmaina nafsun nafsuhu nafsuhum anfusuhum kulluhum kulluha kulukum niku sedaya namine taukid maknawi. Muttafaqun alaihi ai hadza utaiki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat mendahulukan, sangat mengherankan yaitu mendahulukan di dalam memakai sandalnya dan dalam menggunakan jungkatnya, sisirnya, dalam menyisir rambutnya ia selalu mendahulukan anggota bagian kanan. Dalam memakai sandalnya ia selalu mendahulukan anggota kanan, dan juga dalam berwudu ya itu juga mendahulukan anggota kanan. Bahkan tidak hanya itu, seluruh langkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana rangkalnya itu baik itu selalu didahulukan anggota bagian kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lah pada kitab syarah seperti ini nih. Pada kitab syarah al-mana al-ijmali, makna cara umum, khairul mu'minina man yuhibbu ma ahabba Allah wa rasuluhu. Wa syarruhum man ta'ammada mukhalafatuha fa akala au syariba au salama bisyimali biduni udrin. Jadi kalau sebaik-baik manusia adalah manusia yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang sengaja menentang apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu makan atau minum atau memberi salam
itu lebih baik dengan memakai tangan kanan, kecuali ada udzur, umpama tangannya itu potol berarti pakai tangan kiri, atau ada udzur lain yang sifatnya memang tidak bisa ya pakai tangan kiri. Nah, mriki biduni udzrin, tanpa udzur. Kalau memang ada udzurnya ya pakai kiri, kalau nggak ada udzur maka kesunatan pakai tangan kanan. Laqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yassarahu wa yujibu ta'ati syai'i bil yamini wa taqdimu 'alal yasari fi jami halati takrim wa tazini tafaulan ayakuna fa'ilu min ashabil maimanati. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul yang memudahkan dan memberi sesuatu, dan yang diherankan juga adalah memberi sesuatu dengan tangan kanan dan selalu mendahulukan anggota bagian kanan dalam segala hal yang mulia, dalam hal urusan perhiasan atau keindahan, urusan kemuliaan, Rasul selalu mendahulukan anggota bagian kanan. Ini tujuannya untuk berharap bahwasanya orang yang mendahulukan tangan kanan itu supaya termasuk min ashabil yamin, artinya adalah orang yang masuk penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua ya bersama dengan Rasulullah itu, kelak kita semua mendapat buku catatan amal dengan menggunakan tangan kanan. Ngoten nggih. Wastasna Rasulu al-aminu dukhul al-khala'i wal khuruja minal masjidi li syarafil masjidi li syarafil masjidi fa fi hadainil khalataini taqdimul yusra alal yumna wa kadzalika idanazini ali wa hamlihi. Maksudnya begini, ada sesuatu yang dikecualikan kita tidak menggunakan tangan kanan tetapi tangan kiri, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat dipercaya, dia mendahulukan tangan kanan, tangan kiri atau kaki kiri. Pertama, ketika masuk WC menggunakan kaki kiri. Yang kedua, ketika keluar dari masjid menggunakan kaki kiri. Karena mulianya masjid, kita masuk ke masjid menggunakan kaki kanan karena mulianya masjid. Kemudian keluar dari masjid menggunakan kaki kiri. Kemudian juga di sini adalah keadaan dua ini, yaitu masjid pakai keluar masjid pakai kaki kiri, keluar WC pakai kaki kiri. Ini adalah mendahulukan kaki kiri, kaki kanan baru masuk. Kaki kanan baru kemudian menyusul. Begitu juga ketika nyopot sandal, kemudian nyangking sandal, membawa sandal, itu juga menggunakan kaki kiri atau tangan kiri. Kalau nyopot sandal berarti sandalnya dicopot, berarti pakainya kaki kiri. Kemudian membawa sandal itu juga pakai tangan kiri. Jadi ada pengecualian, satu masuk WC, kedua keluar masjid, ketiga adalah menyopot sandal, yang keempat adalah membawa sandal atau nyangking sandal. Empat-empatnya itu menggunakan kaki kiri atau tangan kiri. Nah, seperti makan, minum, siwakan, belajar, itu semuanya itu menggunakan tangan kanan. Kemudian menulis, termasuk diantaranya menggunakan tangan kanan. Fikul hadis, pemahaman hadis. 1. Istighbabul bid'ati bil yamini fi kulli makana min babi tazayyuni wa takrimi iqtidaan bir rasul sallallahu alaihi wasallam al-karimi. Maksudnya adalah pemahaman hadis tersebut adalah yang pertama, kesunatan kita semua mengawali segala suatu aktivitas kita yaitu dengan anggota bagian kanan. Yaitu sesuatu hal yang menyangkut perhiasan, berdandan, wedaan, livenan, sado, tazayun kan perhiasan, wedaan, livenan, sado, awali dengan anggota bagian kanan. Terus kemuliaan,
Hal ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, istighbabu tayasuri halata dukhulil khalai wa halatal khuruj minal masjidi. Kesunatan yaitu mendahulukan kaki kiri ketika kita masuk WC, masuk kamar belakang, dan ketika kita keluar dari masjid. Itu kesunatan menggunakan kaki kiri. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 50. Hadis nomor 50 setunggal wa an Abi Hurairah lan waruya diurayat ka hadis an Abi Hurairah samping Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum nalikane wudu sira kabeh dhamir fi'il mandi dhamir antum tawaddo'a tawaddo'a tawaddo'u tawaddo'at tawaddo'ata tawaddo'na tawaddo'ta tawaddo'tuma tawaddo'tum tawaddo'ti tawaddo'tuma tawaddo'tunna tawaddo'tu tawaddo'na fi'il madi wazane tafa'ala. Itu domirnya domir antum. Antum berarti kamu semua. Berarti ya kamu semua maksudnya siapa? Ya para sahabat, karena yang mukhatabnya adalah para sahabat, mukhatabin, khatibnya orang yang bicara adalah Rasulullah. Ini kan qala Rasulullah, berarti Rasul berkata kepada para sahabat. Idza tawaddatum nalikane wudu sira kabeh, ngene ya kanggo umate barang. Fabda'u mongko ngawitono sira kabeh bima yaminikum. Bima yaminikum. Kelawan anggota tengen pira-pira anggota tengen ira kabeh, kelawan pira-pira anggota tengen asta kanan ira kabeh. Akhraja sampun ngetake hadis sapa arbaatu imam sekawan. Imam sekawan niku sinten? Abu Dawud lah haran goleki. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam kali Bukhari Muslim, Imam 3 Bukhari Muslim tambah Ahmad. Imam sekawan ora iku tapi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam gangsal tambah Ahmad. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah tambah Ahmad. Gangsal. Imam 6 mengeluarkan Ahmad, tidak ada Ahmad. Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah Imam hadis 7 sedaya nggih punika Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah Ahmad. Kudu apal nggih. Dadi niku kudune di nglothok nggih. Wa sahahalan milan sahih hadis sapa Ibnu Huzaimah ta sapa Imam Ibnu Huzaimah. Artinya adalah sebagai berikut ini. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu semua berwudu maka awiti anggota kamu dalam berwudu dengan anggota bagian kanan. Hadis ini dikeluarkan oleh imam 4 imam, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Lah terus al-mana al-ijmali, makna secara umum hadal hadisu yashtamilu al-amra yasmilu al-amra bistighbabi taqdimil yamini ala shimali fil wudu'i li syarafiha wali tafauli bi ayakuna fa'ilu dzalika min ahlil yamini wa taqidan lil ahadits as-sabiqati allati nassat ala af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pemahaman hadis di sini adalah hadis ini mengandung perintah kepada kita semua, disunatkan ketika kita semua berwudu, disunatkan untuk mendahulukan anggota kanan, mengakhirkan anggota kiri karena mulianya wudu, dan untuk berharap baik bahwasanya orang yang melaksanakan wudu itu termasuk orang yang min ahlil yamin, orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Besok kelak pada hari kiamat dia termasuk orang yang mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanan. Artinya tangan kanan adalah ahli surga. Wataqidan, dan untuk menguatkan hadis-hadis sebelumnya, hadis-hadis yang lalu yang dijelaskan oleh pekerjaan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fikul hadis, pemahaman hadis.
Istighbabu taqdimil yamini ala shimali fil wudu'i inda ghusl yadaini wa rijlaini wa mislu atayamumu wal ghuslu. Kesunatan bagi kita semua mendahulukan anggota bagian kanan, mengakhirkan anggota bagian kiri di dalam wudu. Berarti umpama kita basuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kedua kaki bagian kanan dulu, terus kemudian bagian kiri. Begitu juga tayamum, begitu juga mandi. Mandi itu juga sama, yang kita basuh adalah anggota bagian kanan dulu, tayamun. Nah, tayamun namanya tangan kanan dulu kita basuh, kaki kanan dulu kita basuh, kemudian kita kita pakai sabun tangan kanan dulu, tangan kiri. Tangan kanan dulu, kemudian kaki kanan dulu kita sabuni, kita gebyur, kita basuh, kemudian baru setelah itu basuhan yang kedua adalah anggota bagian kiri, tangan kiri, kaki kiri. Itu kesunatan. Wal amru lil istighbabi lima rawahu ad-Daruqutniyu an aliyin radhiyallahu anhu anau qala la ubali biyamini bada'at ummun bishimali ida akmaltu wudu'a. Artinya maksudnya begini, perintah tersebut adalah kesunatan, bukan kewajiban tapi sunat. Hal ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang sumbernya dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, bahwasanya Ali berkata, saya tidak peduli dengan tangan dengan anggota kananku, di mana dengan mendahulukan tangan kananku, di mana di mana seseorang yang mengawali dengan tangan kanan, maka wudunya menjadi sempurna. Ketika aku mendahulukan tangan kanan, maka wuduku menjadi sempurna. Aku dapat menyempurnakan wudu. Itu adalah ngendikane Ali bin Abi Thalib, selalu mendahulukan anggota kanan, dan itu menjadikan kesempurnaan dalam ibadah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah, hadis nomor sekawan nomor 50 kalih matan 50 kalih sarah skandasa 3. Anil Mughirah ruya diurataken apa hadis Anil Mughirah saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Mughirah. Berarti Mughirah niku tiyang jaler, mboten estri. Abu Hurairah kados Abu Hurairah ya wong lanang tiang jaler. Lah kok saged jaler, Pak? Iki apa radhiyallahu anhu? Domir mudzakkar. Ana Nabi sebeten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tawaddoa iku selalu wudu sapa kanjeng Nabi. Nek wadu'a iku wudunya sekali. Nek tawaddoa selalu berwudu, wazane tafa'ala. Wazan tafa'ala fadai taksir itu banyak, atau istimror, terus begitu. Kenapa di sini pakai tawaddoa? Lah itu karena mengikuti wazan tafa'ala. Tafa'ala itu artinya istimror atau taksir, selalu terus wudunya seperti itu, tidak hanya sekali wudu tapi terus menerus dilakukan. Iku tawaddoa iku selalu wudu sapa kanjeng Nabi, utawa pirang-pirang nglakoni wudu sapa kanjeng Nabi. Famasaha mongko ngusap sapa kanjeng Nabi binasiyatihi kelawan rambut ing bon-bonane kanjeng Nabi, kelawan rambut ing dalem bon-bonane kanjeng Nabi. Wa alal amamati lan ing atase serban wal khufaini lan muzah kalih, wal khufaini lan muzah kalih akhraja ngataing hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu berwudu, kemudian ia mengusap rambut yang ada bagian depan, bon-bonan namanya. Orang Jawa mengatakan bonan. Rambut bagian depan selalu dibasuh. Kemudian juga serban yang ia pakai juga dibasuh. Kemudian dua muzahnya juga dibasuh.
Hadis ini akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu kulahu tarotan wa yamsahu alal amamati wa yamsahu ala nasiyati wa amawal amamati tarotan wa kana yamsahu alal khufaini fil hadri was safari taisiron ala umatihi. Sekali-kali itu Rasulullah, suatu waktu Rasulullah membasuh rambut yang ada pada kepalanya, yaitu bon-bonannya. Kemudian ia juga suatu waktu ia juga membasuh serban yang ia pakai ketika wudhu. Kemudian ia juga membasuh rambut yang ada pada kepala, namanya bon-bonan. Serban yang ia pakai juga dibasuh. Dan juga ia selalu membasuh muzah yang ia pakai. Sepatu untuk menutup mata kaki namanya muzah. Muzah itu sepatu, sandal atau sepatu untuk menutup mata kaki terbuat dari kulit. Ya, ketika Rasulullah di rumah atau bepergian itu ia memakai mengusap muzahnya, ya. Taisiron ala umatihi, untuk memudahkan umatnya. Artinya adalah umat suatu saat boleh makai, boleh tidak, boleh makai, boleh tidak. Kalau itu diwajibkan maka akan memberatkan kepada umatnya. Jadi nek tarotan ing dalem mongso, suatu saat ia memakai suatu saat ia mengusap rambutnya, suatu saat ia mengusap serbannya, suatu saat ia mengusap serbannya, kemudian ya suatu saat ia mengusap muzah, dua muzahnya yang ada pada kaki. Ini artinya adalah kesunatan supaya dalam rangka tidak membebani kepada umatnya, kita semua. Ini adalah sifatnya kesunatan untuk memudahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih. Fikul hadis, pemahaman hadis, masahar Rasul jami'a ra'sihi wa bi akhadha al Imamu Ahmad wa Malikun. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwasanya yang dipakai pedoman oleh Imam Ahmad dan Imam Malik adalah Rasulullah mengusap seluruh kepalanya. Nek kula jenengan kan dermoni rambut sithik, ya, sebagian sithik. Tapi nek menurut Imam Ahmad, Imam Malik itu seluruh rambut yang ada kepala itu dibasuh. Ngoten. Masahar Rasulun nasiyatahu wa qadrahu bi biri ra'si wa syafiyatu qadaru dzalika bima yuntalaku alaihi ismu adnail mashi wa huwa al ba'du walau sya'ratan. Nggih, yang digunakan oleh Imam Syafi'i, kita semua pengikut Imam Syafi'i, ya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah mengusap rambut sebagian rambutnya saja, walau sya'rotan, meskipun hanya satu rambut saja itu sudah cukup. Itu menurut Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Termasuk di sini adalah mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh bon-bonan rambut yang ada pada kepala bagian depan, namanya bon-bonan. Yang ada pada bagian depan, Rasulullah tidak mengusap seluruhnya, tapi sebagian rambut yang diusap. Inilah yang menjadi pedoman pengikut Imam Syafi'i. Tidak semuanya harus rambut diusap, tapi sebagian saja, al-ba'du, sebagian saja rambut yang diusap itu sudah cukup. Walaupun sampai pun satu rambut pun yang diusap itu juga sudah menjadi cukup. Ngoten nggih. Masahar Rasul alal amamati wa bi qolal Imamu Ahmadu duna gharihi minal aimati. Ini menurut Imam Ahmad dan bukan menurut imam-imam yang lain, hanya menurut Imam Ahmad yang digunakan ketika ketika membawa serban, maka diwajibkan untuk dibasuh serbannya. Yang dipakai hanyalah Imam Ahmad. Imam yang lain tidak memakai. Ngoten. Masahar Rasul alal khufaini fil hadri was safari wa bi qala al imatu kulhum. Semua imam mampu sepakat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membasuh dua muzah
ketika di rumah atau ketika safar bepergian jauh. Ini dipakai oleh semua imam. Kesunatan ketika di rumah atau ketika bepergian jauh itu khufaini, dua muzah, kesunatan dibasuh. Ini menurut semua imam. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, ini kesunat semuanya mengatakan sunat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.